Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu, padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi.
Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil ya. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh, yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan, sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridhani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jawab Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya, ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu.
Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqala masakum fima nadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu.